Ya, pertama saya mau tegaskan begini ya bahwa pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini tidak buta dan tidak tuli. Kami tidak tone deaf, kami tidak tadi saya sampaikan dari Wahli, dari awal saya sampaikan bahwa kami mengakui bahwa masih ada daerah-daerah yang terisolir. Kami mengakui bahwa masih ada daerah-daerah yang belum bisa kita tembus untuk distribusi bantuan gitu. Tadi saya juga di awal sudah sampaikan, kami mengakui dan minta maaf bahwa pemerintah masih belum optimal gitu. Jadi kami tidak menutup mata dari teman-teman Walhi begitu ya. Lalu berkaitan dengan juga kerusakan lingkungan dan illegal logging, kami mengakui itu bahwa eh, penebangan liar, lalu kerusakan lingkungan, kerusakan daerah aliran sungai itu juga memperparah banjir bencana di Sumatera ini begitu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah tegas begitu ya. Misalkan Pak Menteri Lingkungan Hidup juga sudah mencabut semua persetujuan lingkungan terhadap semua perusahaan yang ada di Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat begitu ya. Bahkan Pak Menteri Hanif juga sudah menghentikan operasi 3 perusahaan di Batang Toru yang merusak das. Bahkan salah satu perusahaan yang dihentikan operasinya ini adalah milik BUMN, PT PN3. Itu dihentikan izin lingkungannya oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi rasanya sudah sangat tegas ya Pak Presiden. Ya memang masih belum optimal. Kami akan terus melakukan evaluasi. Bagian dari kami pemerintah mengintrospeksi diri. Kami terima kasih masukan dari teman-teman Walhi. Tentu bukan hanya sekedar menjadi catatan saja, tapi menjadi peringatan bagi pemerintah agar terus memperbaiki diri, agar terus memperbaiki sistem. Dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa early warning system kita ini harus dioptimalkan, harus dievaluasi begitu ya. Tetapi berkaitan dengan tadi disampaikan masalah air ya, Pak Presiden sendiri sebetulnya juga mempunyai concern terhadap air, masalah air ya. Pada waktu sidang kabinet paripurna 20 Oktober 2025, saya sampai catat ini, di menit 22 detik 53, Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia ini melimpah dengan air dan masalah air ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai air ini menjadi musibah, menjadi bencana begitu. Dan selanjutnya Pak Presiden juga sudah memerintahkan Pak Menteri Dikti Saintek untuk mengoptimalkan kampus-kampus agar punya fakultas-fakultas atau keilmuan terkait dengan masalah air gitu ya. Pak Presiden menyampaikan bahwa bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mengelola lingkungan terhadap air ini, bagaimana mekanisme kita mendeteksi banjir, bagaimana kita mencegah banjir itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden sejak 20 Oktober 2025 di Istana begitu. Artinya sebelum terjadinya bencana di 3 provinsi ini, Pak Presiden sudah menyadari betul bahwa masalah air ini suatu saat akan menjadi bencana begitu. Tetapi kan namanya pemerintah kita harus terus bekerja, kami harus terus berjalan. Terima kasih masukan dari teman-teman semua. Pada prinsipnya pemerintah tidak tutup mata, Pak Presiden sangat aware, Pak Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran kementerian lembaga untuk hadir ke masyarakat, terutama yang terdampak dari bencana alam ini gitu. Jadi bahwasanya ada kerusakan lingkungan, ada illegal logging itu kita akui dan akan kita tindak tegas begitu. Bahkan Pak Presiden juga sudah membentuk namanya Satgas PKH, Satgas Penertiban Kawasan Hutan begitu ya. Dan Satgas PKH itu juga sudah menyita 3,7 juta hektar loh. Bayangkan Pak Presiden sudah menyita 3,7 juta hektar lahan dari perusahaan-perusahaan yang nakal, dari perusahaan-perusahaan yang melakukan illegal logging, kerusakan lingkungan, dan juga kerusakan daerah aliran sungai gitu. Jadi saya rasa langkah dari Pak Presiden ini sudah sangat jelas dan mohon doanya insya Allah proses hukum ini terus berjalan begitu ya. Bahkan bukan hanya sanksi pidana tapi juga denda administratif untuk kita ambil uangnya dan kita lakukan perbaikan terhadap lingkungan yang dirusak oleh mereka.